Saudara, peristiwa penyaliban Yesus atau penghukuman Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah satu peristiwa yang merupakan ketidakadilan yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan ketidakadilan di persidangan itu ternyata sampai hari ini masih ada. Kalau kita perhatikan dalam Matius 27 ayat 19. Waktu itu Pilatus, yaitu gubernur yang diminta untuk menyidangkan Yesus itu, duduk di kursi pengadilan. Kemudian istrinya mengirim pesan kepadanya dengan berkata, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Nah, saudara, istri dari Pilatus itu merasa sangat menderita. Dia bermimpi bahwa suaminya sedang mengadakan satu perkara yang sangat dahsyat. Dan orang yang disidangkan itu bukan orang sembarangan, yaitu Yesus. Apa yang terjadi? Yesus itu kita ketahui dia tidak bersalah. Dan Pilatus mengetahui, bukan Pilatus tidak tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Kalau dalam Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai 39, kalau saya bacakan buat saudara, Pilatus berkata demikian, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Jadi Pilatus sudah sadar, Pilatus sudah mengetahui bahwa dia tidak mendapatkan kesalahan daripada Yesus. Yesus benar-benar tidak bersalah. Dan orang yang tidak bersalah kan tidak perlu dihukum. Saudara, di dunia ini akan terjadi bahwa kalau orang yang tidak bersalah dihukum, berarti dia dihukum dengan cara yang salah. Nah, Yesus tidak bersalah, tapi dia dihukum berarti ada hukum yang salah di sini. Mestinya Yesus harus dibebaskan. Kalau diperhatikan, 3 kali Pilatus menyelidiki dengan seksama bahwa Yesus benar-benar tidak bersalah. Dan ada kebiasaan, biasanya menjelang Paskah, mereka itu boleh membebaskan 1 orang narapidana. Dan Pilatus sudah tawarkan, bagaimana kalau dia membebaskan Yesus yang tidak bersalah ini. Dan yang masalahnya adalah dia menawarkan itu kepada orang banyak. Jadi ada people power di sana, sehingga Pilatus tidak berani mengambil keputusan. Seharusnya Pilatus bisa mengambil keputusan sendiri karena dia tahu dengan jelas Yesus tidak bersalah. Tapi dia tawarkan kepada orang banyak itu. Bebaskan Yesus enggak? Ternyata orang banyak itu justru tidak memilih Yesus. Mereka memilih Barabas yang merupakan penjahat besar itu. Aneh bukan? Jadi penjahat besar itu yang justru dibebaskan, bukan Yesus.
Dan Pilatus benar-benar sadar itu sebabnya, maka Pilatus tuh ambil air, dia cuci tangan. Dia katakan dia tidak mau menanggung kesalahan dari semuanya ini. Apa yang bisa kita pelajari dari persidangan Tuhan Yesus pada zaman itu, saudara? Dari persidangan Tuhan Yesus pada zaman itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di pengadilan sekalipun, yang semestinya adil, yang terjadi adalah ketidakadilan. Saudara, hari ini kita di mana-mana menemukan itu. Di pengadilan terjadi ketidakadilan. Di dunia bisa terjadi ketidakadilan. Baru-baru ini masih fresh beritanya saya terima, bahwa ada seorang bapak yang mau dirampok, mau dibegal sepeda motornya oleh 4 orang, dan dia melawan dalam rangka melawan itu, ada 2 orang perampok itu mati terbunuh. Dan apa yang terjadi? Kedua orang perampok itu kemudian melapor ke polisi yang masih hidup, menuduh bahwa yang dirampok itu telah membunuh dan dia sekarang jadi tersangka. Dan hukumannya itu bisa 15 tahun, saudara. Jadi orang kan merasa bingung, ini keadilan gimana ini? Kalau suatu hari kita dirampok, kita nggak boleh melawan. Kalau nggak boleh melawan berarti sepeda motor kita bakal diambil. Kalau melawan kita bakal masuk penjara, tidak boleh dilawan. Jadi percuma kalaupun kita bisa karate, bisa bela diri, nggak boleh melawan, nggak boleh. Jadi perampok itu terlindungi, perampok terlindungi, saudara. Sangat mengerikan, sangat tidak adil. Lalu di pengadilan ini juga terjadi, ada compare dari ada 2 orang yang mempunyai kesalahan yang sama. Yang satu itu dihukum hanya 5 bulan, tapi yang satu dihukum 10 tahun. Itu kan ketidakadilan, saudara. Bagaimana namanya adil? Sama-sama bersalah, tapi yang satu dihukum 5 bulan, satu lagi dihukum 10 tahun. Belum lagi sama-sama bersalah, yang satu tidak diutak-atik hukumannya, tapi yang satu dihukum. Sangat tidak adil sekali. Ditambah lagi di pengadilan itu terjadi sang koruptor itu hukumannya bisa didiskon dengan alasan masih menanggung keluarga, dia kepala keluarga, orangnya baik-baik dan sebagainya. Baik-baik tapi koruptor, saudara, maka hukumannya diperingan. Banyaklah yang merupakan ketidakadilan itu terjadi. Dan jangan heran, 2000 tahun yang lalu sudah ada ketidakadilan tersebut. Tapi kita jangan khawatir, di dalam ketidakadilan tersebut, walaupun kita diperlakukan dengan cara yang tidak adil, hari ini kita memiliki Yesus yang sudah dihukum itu, yang sudah disalibkan itu oleh Pilatus. Dan dia sudah mati. Tidak begitu saja mati, dia sudah bangkit menyelamatkan kita. Dialah yang memberikan penghiburan secara khusus buat kita sekalian. Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, dari pelajaran-pelajaran sejarah ketidakadilan ini, marilah kita sebagai orang Kristen
Kita mesti berlaku adil. Walaupun dunia tidak adil. Kalau kita sebagai majikan, kita harus adil terhadap pegawai-pegawai kita. Sebagai bos, adil terhadap anak buah kita. Perlakukan keadilan di dalam dunia yang tidak adil ini. Jangan dunia sudah tidak adil, kita juga berlaku tidak adil. Tambah tidak adil, saudara. Nah, biarlah kita sebagai orang Kristen, kita sungguh-sungguh mengerti akan keadilan itu. Keadilan itu berarti ada perlakuan yang sama, pembagian yang sama, perhatian yang sama, ya, kemudian pertolongan yang sama. Itu keadilan. Kita bisa melakukannya kalau kita bersandar pada Tuhan Yesus.